Kita ketemu lagi di podcast Kisah Mahasiswa. Halo, Aku Devi. aku Alda. Hari ini tuh kita tuh lagi pengen banget ngebahas salah satu film yang lagi booming banget. Tahun ini sih Kak Alda ya. Iya, viral banget itu sampai masuk di X sih. Judulnya tuh Santet Sangga Pemisah Rumah Tangga. Nah, gue cerita nih Kak ya. Oke. Jadi awal mulanya itu tuh ada satu sepasang lah suami istri tuh namanya tuh Maya dan Andi. Nah sebelum menikah, Maya sama Andi nih, Maya tuh punya pacar lah gitu loh. Namanya si Duma kan. Pacaran tuh kayak pas waktu masih kuliah dan itu kayak lama lah gitu loh pacarannya. Setelah lulus kuliah, masing-masing dong si Mayanya kerja, tadi Dumanya sendiri tuh kayak kerja di luar kota. Nggak ada kabar tuh dari si Duma ke Maya kan. Di ghosting tuh kayak 5 tahunan gitu, kayak lama banget ya Kak. Iya. Sampai akhirnya tuh orang tuanya si Maya itu ngedesak si Maya buat menikah. Dikenalin lah lewat proses ta'aruf dengan si Andi ini. Nah oke, setelah si Mayanya ngelihat si Andinya tuh kayak oke nih orang nih kayak ada religius banget gitu kan, baik gitu kan. Akhirnya Maya sih setuju buat menikah dengan si Andi. Nah, malam sebelum pernikahan Maya sama si Andi ini nih, Maya itu tuh telepon si Duma lah gitu loh, kayak aku minta maaf, kayak aku minta maaf ya kalau aku punya salah selama ini. Terus aku juga minta izin kalau besok aku tuh nikah gitu loh. Terus si responnya si Dumanya sendiri tuh kayak oh iya nggak apa-apa, oke, kayak semoga baik ya, bla 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 gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Singkat cerita, akhirnya Maya menikah sama si Andi. Di awal-awal pernikahan itu nggak ada yang janggal sedikit pun Kak, sampai memasuki sekitar bulan berapa itu tuh di rumah tangga mereka tuh mulai kayak dihantui oleh sosok-sosok gaib, kayak ada bayangan hitam, benar banget Kak. Kemudian berlanjut dengan si Andinya itu yang bulak-balik tuh kayak muntah darah gitu loh. Dan dibawalah sama si Maya dong, sama Maya itu dibawa ke rumah sakit di kota itu. Ternyata sudah dibawa ke sana ke sini itu tuh nggak ada obat gitu, kayak nggak baik aja tuh Kak. Sampai benar banget, sampai si adiknya ngedrop dan Maya itu kayak putus asa lah gitu kan. Akhirnya dengan saran dari orang-orang sekitar dibawalah si Andi ini ke dukun. Kalau orang sana bilang itu kayak balian gitu loh Kak. Dibawalah ke dukun setempat. Kemudian si dukun ini kayak berusaha untuk ngobatin si Andi kan. Nah dari si dukun itu dibilangin tuh kalau si Andi itu ternyata tuh kena santet sangga Kak. Santet yang lebih tinggi kastanya kali ya mungkin. Iya, kasta aja udah kasta tinggi banget deh intinya gitu, kayak susah buat diobatin gitu loh, nggak ada penyelesaian. Nggak ada. Sebenarnya bukan nggak ada penawarnya Kak, cuma si dukun yang pertama ini nggak punya obatnya gitu loh. Penawar dari yang pertama kan. Jadi dibilangin di situ kalau yang kena santet sangga itu tuh memang santet sangga ini tuh dikhususin buat memisahkan rumah tangga gitu loh. Dengan cara apa? Ya ada salah satu yang meninggal atau bercerai gitu loh. Baru kayaknya santet itu lepas lah gitu loh. Sudahlah dia dari si Maya dan si Andi ini, dari dukun ini baliklah ke rumah karena si Andinya sudah menunjukkan perbaikan. Dipikirnya Maya kan kayak ya sudah kan baik-baik aja gitu kan. Pada akhirnya berapa bulan kemudian tiba-tiba tuh si Andi itu tuh kayak ngelihat si Maya itu kayak udah jelek banget kayak nenek-nenek dan kayak sosok menyeramkan gitu loh. Padahal sosoknya si Maya ini cantik banget gitu loh Kak. Sampai akhirnya tuh si Andi tuh memutuskan untuk berselingkuh. Si Mayanya yang tahu si Andi selingkuh dan mulai nggak betah di rumah, akhirnya ngamuk dong dia minta pisah. Nah waktu si Andinya itu minta pisah, si Maya minta pisah, si Andinya ini tuh langsung kayak muntah darah gitu loh Kak. Si Andinya secara terus menerus itu. Jadi si Andi tuh kayak nggak mau, sebenarnya nggak mau pisah, cuma karena Maya sakit hati kan. Nah pas si Maya minta pisah itulah, terus si Andinya itu langsung kayak ngedrop lagi Kak, pingsan muntah darah. Maya kaget kan, langsunglah dibawa ke dukun yang waktu pertama kali dibawa itu. Ternyata sampai di situ si dukunnya bilang kalau penyakit itu ternyata tambah berat dan dia udah nggak sanggup. Akhirnya dirujuklah si Andi ini ke salah satu teman seperguruannya dia Kak, gitu loh, tempat lain yang katanya tuh bisa menawarkan si santet sangga ini gitu loh. Singkat cerita pada akhirnya Andi sembuh.
mereka tidak ada yang meninggal Kak, tapi pada akhirnya Maya untuk mengambil keputusan berpisah pada akhirnya. Itu gunanya untuk ya nggak berkelanjutan lagi ya Kak? Iya, mungkin karena supaya mencegah si santetnya ini nggak semakin parah ke Andi, juga mungkin di satu sisi si Mayanya yang udah sakit hati gitu loh Kak, diselingkuhin sama si Andi kan, gitu loh. Nah itu sih Kak, dari film ini tuh kayak kita tuh kayak banyak pesan moral sih Kak yang bisa diambil gitu kan. Menurutku pribadi ya, kita tuh nggak boleh jahat gitu loh sama orang dalam sikap, dalam perbuatan, dalam perkataan gitu. Karena kita tuh nggak pernah tahu gitu loh siapa yang tersakiti dengan ucapan kita maupun dengan perbuatan kita gitu loh. Intinya sih kayak menjaga etika ya lebih tepatnya. Benar banget Kak. Kemudian juga kita harus perkuat iman ya, maksudnya harus lebih legowo untuk bisa memaafkan orang. Itu sih Kak menurut aku Kak. Gimana nih menurut Kak Alda? Ya, menurut aku sih pesan moral yang pertama sih ya tetap harus menjaga sikap, etika, sama satu lagi gak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang bisa menyakiti hati orang sih. Nah, benar karena banget, setiap Kak. orang-orang pasti kan gak selamanya baik ya kan. Mungkin dia ada yang sakit hati, tapi kelihatannya di luarnya ya baik aja, tapi gak tahu di belakangnya kayak gimana ya kan. Gitu aja mungkin dari kita. See you guys in the next podcast. Bye. Udah Kak?